Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, kesediaannya ngaji bareng di sini ya. Terima kasih, dan semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu diedit-edit, dipotong-potong gak karuan kemudian diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Ya, sebagai sesama saudara kita saling mendoakan. Oke, semoga doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita. Menanti kejujuran Pendeta IS menerjemahkan 1 Korintus 8 ayat 6, seri yang kedua ya. Anunya nggak usah aku tulis ya, karena ini nanti aku mau tuliskan 1 Korintus 8 ayat 6 supaya cukup ya, supaya cukup gitu aja ya. Nanti kalau ada judul nulis ini seperti kemarin terlalu ke bawah, nanti aku jelaskan kamu nggak tahu, karena ini harus kita melihat teks ya. Serinya aja kita tulis, ini seri kedua aja ya. Aku sudah katakan di mana dalam satu sisi aku ada titik temu dengan Pendeta ES ini bahwa di dalam terjemahan 1 Korintus 8 ayat 6 itu telah mengalami intervensi dari penerjemah ya, sehingga di situ adalah kata yang dipaksakan masuk, yaitu dijadikan. Dijadikan ya, egeneto, menjadi ya, kita sudah bahas dulu egeneto. Dan ini nggak ada ini dalam teksnya. Sampai mampus kamu cari nggak ada ya, nggak ada, kamu cari nggak ada, dijadikan itu nggak ada. Itulah sebuah terjemahan yang sudah mengalami intervensi dari si penerjemah, karena si penerjemah sudah terdogma oleh Yesus adalah Allah, sehingga Yesus harus dialahkan. Entah dia Tritunggal, entah itu Aneses, itu urusan lain. Tapi kedua-duanya masih memposisikan Yesus sebagai Allah, kecuali nanti Kristen Tauhid atau Saksi Yehova atau Mormon ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami ketemu. Jadi setelah aku lihat videonya ketemu, kami sama-sama nggak setuju bahwa di situ sebetulnya di 1 Korintus 8:6 itu tidak ada sebetulnya diksi dijadikan. Ini tidak ada, ini ngomong kosong ya, tidak ada. Pemerkosaan teks itu bisa terjadi karena si penerjemah telah dicekoki oleh dogma. Jadi supaya cocok dengan dogmanya, Yesus harus jadi yang bisa menjadikan segala sesuatu. Padahal tidak ada.
Sejak awal kata di juga itu sudah diselewengkan, yang seharusnya diterjemahkan melalui menjadi oleh. Banyak masalah-masalah, tapi nggak ngerti juga ya, goblok atau gimana. Kalau dikasih tahu itu kan seharusnya mengerti dan dia mempelajari untuk menentukan konsep teologis keimanannya itu yang menurut Alkitab itu yang seperti apa. Bukan tambah bantah. Gitu. Ya. Ini kan kita kan belajar mencari kebenaran gitu. Nah, di sini aku dan pendeta AS itu klik ketemu ya, memang tidak ada. Tetapi pada terjemahan yang lain, nggak ketemu lagi. Pendeta AS tidak jujur. Ada sebuah diksi yang harusnya tidak boleh ada di sana. Tapi dibiarkan oleh pendeta AS ketika dia mengajar kepada jemaatnya. Itu yang aku ndak cocok. Ya, itu ndak cocok gitu. Artinya dia melakukan standar ganda. Kenapa dijadikan ini kok nggak ada dan tidak dia terima? Ya, ya memang ndak ada dalam original teksnya. Lah kemudian kenapa kok diksi ini, misalkan inilah ya, kok ada? Padahal ini juga nggak ada dalam original teksnya. Nah, kalau aku lihat penjelasannya begini. Pertama, pendeta AS itu berdasarkan pengakuannya, dia bukan anti Tritunggal dan dia menerima Tritunggal. Cuma Tritunggal dia beda dengan Tritunggal umumnya. Itu yang satu. Yang berikutnya, dia menerima seperti apa yang diterima oleh Kristen mainstream, yaitu soteriologi salib. Dogma yang dibangun oleh Paulus bagaimana bahwa kita itu adalah punya dosa waris dan telah ditebus lunas oleh Yesus. Itu dogma yang dibikin Paulus, namanya soteriologi salib. Dan dia terima. Memang di dalam kekristenan itu aku belum menemukan, aku tidak mengatakan tidak ada. Setidaknya aku belum menemukan mereka yang menolak soteriologi salib dalam bentuk komunitas. Kalau yang menolak Tritunggal kan ada, menolak Oneness juga ada, dan itu dalam satu komunitas. Maka lahirlah komunitas Saksi Yehova, lahirlah komunitas Mormon, lahirlah komunitas Kristen Tauhid gitu loh. Lah kalau yang menolak soteriologi salib, ya konsep keselamatan yang dibangun menyambut eskatologi oleh Paulus, itu aku belum menemukan. Secara komunitas, organisasi atau kelompok. Kalau secara pribadi sudah, yaitu seorang doktor, alumni Leiden, ya, dia harus mengorbankan segala sesuatunya dan gue itu setuju ya. Mau nggak dipanggil pendeta ya ora apa-apa, dipanggil pendeta ya ora apa-apa. Yang penting apa yang diyakini sebagai kebenaran dia sampaikan. Dan dia sama dengan aku, tidak ada itu konsep yang namanya soteriologi salib. Jadi orang jadi tidak berharga. Konsep soteriologi salib kan begitu, bahwa keselamatan itu sebuah pemberian, ya, makanya disebut gracia. Sebagus apapun amalmu, itu kalau kamu tidak diampuni dosa warismu lewat penebusan oleh Yesus, maka itu tidak ada artinya. Jadi manusia itu dibikin powerless. Itu yang ditolak oleh sang pendeta. Itu bukan pendeta ini. Kalau aku ngomong dengerin, nanti kan goblok, nggak ngerti lagi aku ngomong capek-capek. Ya, oleh pendeta itu ditolak. Nah, aku sama, aku juga menolak. Karena soteriologi salib itu sebetulnya sesuatu yang dogma dipaksakan, yang melanggar logika. Yesus tersalib itu bukan untuk menebus dosa, tapi sebuah konsekuensi logis, ya, ketika dia harus berhadapan dengan dua penguasa, yaitu Yahudi dan Romawi. Sesuai apa yang dia bilang, maka murid-muridnya dikasihlah sebuah bekal, ya, dengan pesan, jinaklah engkau seperti merpati tapi cerdik seperti ular. Itu dalam menghadapi kedua kekuatan itu. Jadi tidak ada unsur teologisnya di salib itu, tidak ada. Ya. Nah, tapi aku beda dengan pendeta itu. Kalau dia ngomong Yesus memang tersalib, kalau aku bilang ya enggak. Orang kalau kita paparkan historikal penyalipan dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes saja itu tabrakan semua kok.
Jadi sebetulnya aku untuk membantah itu nggak perlu aku lari ke Al-Quran. Bible dibantah oleh Bible sendiri gitu. Nah itu aku beda dengan pendeta itu. Ya, pendeta itu menolak soteriologi salib. Nah pendeta IS ini menerima soteriologi salib. Maka apa yang seharusnya tidak ada yang di sini itu dia terima sebagai sesuatu yang ada. Ini yang kacau. Nggak linier ya kerangka berpikirnya. Apa sebetulnya yang ada di sini? Ya, nanti aku jelaskan ya. Untuk itu aku baca dulu komen yang masuk dari kalian semuanya sebagai bentuk penghormatanku ya, apresiasiku untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pertama dari Kang Sahran Gipari, Bandung Utara bagian Barat, menyimak begitu tayang ya komen ketiga pada azan Isya, gerimis turun di malam hari. Oke, mantap. Kemudian soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu hadir, salam Isra Tuan Guru dan buat semua yang ngaji. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya dan salam Isra untuk semua yang di sana. Kemudian Kang Mas Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam ubaru. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional. Oke, salam Isra juga untukmu. Kemudian Rahani ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, soleha. Salam sehat dan bahagia juga, salam Isra Guru. Oke, terima kasih, salam yang sama untukmu. Untuk semua saudaraku yang ada di Bandung dan atur nuhun atas 2 merah hatinya. Ditaku-taku, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Meti, salam Isra. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Oke, matur nuwun atas 3 merah hatinya. Salam Isra juga untuk yang di sana. Kemudian Kang Mas Anto Double Shop hadir selalu dari Indramayu. Salam Isra. Oke, salam Isra Kang Mas. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar ikut menanti kejujuran, harapkan kepastian, semoga damai jadi kenyataan. Oke, masih di Mes Kerinci Jambi. Matur nuwun. Terima kasih, salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Kita lanjutkan Kang Cipto Purbaling ya, nomor 1, dan terima kasih. Salam Isra ya. Ada kiriman 3 merah hatinya. Kemudian ini baru kah? Panjar ya. Kang Mas Fajar, assalamualaikum Gus, ikut nyimak ke, matur nuwun. Kalau baru masuk di sini, diamati aja dulu ya. Banyak tanya kepada seniornya gitu. Jangan keburu mengambil kesimpulan ya. Tapi kalau memang power lama, cuman komentatornya baru sekarang komentar ya enggak ada masalah. Artinya tahu karakteristik metodologis kajian di sini itu seperti apa gitu ya. Oke, terima kasih Kang Mas Fajar, nggak tahu yang ada di mana ini, dan salam Isra untukmu. Kemudian Pak Lurah kita dari Tangerang, Pak Iwan Tamim sebagai sesepuh, salam Isra Gus, salam Isra juga. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Izin nyimak Gus, jazakumullah khairan. Oke, terima kasih Bapak untuk 5 merah hatinya dan salam Isra untuk semua yang ada di Tangerang. Oke, ini Pak Lurah kita dari Tangerang. Nah, ini Pak Lurah kita dari Deli Serdang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Deli Serdang, izin nyimak Gus. Damai Isra. Terima kasih, matur nuwun untuk Bapak Abdul Muluk ya. Semoga bahagia selalu bersama keluarga di sana dan salam Isra untuk semuanya. Kang Aljus Mas Duki, alhamdulillah first. Oke, mantap, matur nuwun Kang, salam Isra untukmu. Kemudian ada Kang Yudi. Oh, lagi. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Ini buat teman Oten Ayas nun jauh di sana. Andai Ayas jadi dosen teologismu, kon jawab Yesus not Isa, langsung tak kasih nilai spesialis buatmu E minus kuadrat. Sudah E minus kuadrat pula. Oke, salam Isra juga untuk Kang Mas Yudi ya, untuk semua saudaraku yang ada di Singosari. Waalaikumsalam. Ono wae Kang, sudah nilai E minus kuadrat lagi. Siapa ini?
Denny Ribeiro, ini saudara kafir kita ini ya. Apa komentarnya? Kolose 1:16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oleh Dia, melalui Dia. Berapa kali dikasih tahu? Nggak tahu juga. Seharusnya Muslim tidak berargumen melebihi apa yang Al-Quran katakan tentang Isa. Apakah Isa dipahami seperti 1 Korintus 8:6? Supaya nggak bertele-tele aku jawab iya. Iya. Coba buka telingamu supaya goblokmu hilang. Iya, aku jawab iya. Pertanyaanmu ya, apakah Isa dipahami seperti 1 Korintus 8:6? Iya, makanya aku jawab itu syahadatnya si Paulus. Kalau syahadatnya Moses itu ada di Ulangan 6:4. Syahadatnya Yesus ada di Markus 12. Berapa ya? 12:29. Syahadatnya Paulus ada di 1 Korintus 8:6. Inilah kamu gobloknya minta ampun. Berkali-kali aku bilang ya, kalau ngaji di sini itu datang pergi sulit. Seperti ini aku harus jelaskan balik lagi. 1 Korintus 8 ayat 6 itu adalah sebuah pernyataan yang diberikan kepada jamaahnya Paulus yang ada di Korintus. Mereka itu dalam kebimbangan. Bagaimana konsep teos kita ini? Karena masing-masing agama yang ada pada saat itu di Korintus itu, yang pagan-pagan itu, sudah punya konsep teosnya masing-masing. Gitu loh. Supaya jemaat di Korintus itu mempunyai sikap sesuai dengan apa yang dia ikuti ajarannya dari Paulus. Paulus menjelaskannya dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Maka itulah aku katakan itu syahadatnya Paulus. Karena itu bersesuaian dengan Al-Quran. Jadi kalau kamu tanya apakah Isa dipahami seperti 1 Korintus 8:6, aku jawab yes. Seharusnya kalau kamu ikuti kajianku mulai awal, pertanyaan ini nggak muncul. Tapi karena kamu goblok, muncul lagi. Sudah dibilangin, ngaji di sini itu harus runut, baru tanya. Jangan pergi datang tanya. Ya goblok gue. Tetap aja kamu digilas sama dogma yang kamu telan. Ya. Jadi pada saat Yesus tentunya menjadi Tuhan. Ya. Dan jadi bapaknya siapa? Allah. Pada zaman Kanjeng Nabi Musa, Moses yang menjadi Tuhan. Ini teman-teman Islam jangan kaget aku pakai bagaimana cara Kristen memahaminya ya. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad, zaman Islam ya, Kanjeng Nabi Muhammad menjadi Tuhan. Sembahnya siapa? Allah. Jadi kalau ini aku gunakan dalam perspektif keislaman, maka bisa saja. Bagi mereka memang banyak Allah, bagi kita hanya satu Gusti Allah saja. Gitu, dan satu Tuhan saja. Siapa? Ya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena kan abrogasi, dia mengalami abrogasi. Jadi makanya ya, kalau mau ke sini niatin belajar gitu. Ya. Niatin belajar. Kamu ngomong seharusnya Muslim tidak berargumen memenuhi apa yang Al-Quran katakan, itu kamu itu ngerti nggak apa yang kamu omongkan? Ya, ngerti nggak? Ini kan masalah terjemahan. Kalau kritikku terhadap terjemahan salah, ya terjemahan aja. Yang kamu masalahkan kok ribet amat? Sudah kafir, goblok pula, jadi repot ngasih tahu ya. Kalau memang apa yang termaktub dalam Alkitab tidak ada tertulis dalam Al-Quranmu, maka berhenti berasumsi dan menafsirkan. Loh, kan aku sudah jawab tadi. Ini masalah terjemahan. Semua itu ya, terjemahan itu awal dari segalanya. Karena itu bukan bahasa kita. Dari terjemahan nanti ditafsirkan. Kita tidak berbicara tafsir, kita bicara terjemahan. Kok kamu bilang, apa ini?
Kalau memang yang termaktub dalam Alkitab tidak ada tertulis dalam Al-Quran, maka berhentilah berasumsi menafsirkan. Ini bukan masalah asumsi, bukan masalah terjemah, bukan masalah menafsirkan. Kalau soal penafsiran itu satu ayat bisa 1000 penafsiran, terserah saja. Ini penerjemahan bahwa di 1 Korintus itu tidak ada diksi dijadikan. Goblok. Kamu sudah ngaji di sini, tololmu minta ampun kamu. Kamu buka, kamu belajar sama Oskis, lihat itu edisi Yunaninya. Ada nggak yang bisa diterjemahkan menjadi dijadikan ini? Masalahnya di sana, ya. Karena bagi saya pribadi, apa yang tertulis tentang Isa dalam Al-Quran yang merujuk kepada Yesus sangat jauh berbeda. Yaitu urusan lu, derita lu, mau berbeda mau enggak. Tapi yang jadi akhirnya kemana-mana. Kamu tidak mengikuti kajian ini dari awal. Ini masalah terjemahan, bukan masalah penafsiran. Itulah ya. Aku sudah bilang ya. Kafir itu begitu. Ya, diajak diskusi ini ya. Kalau sudah nggak bisa menjelaskan, lari dia. Menjadi oot, out of the topic seperti ini. Kita tidak bicara tentang terjemahan. Kita tidak berbicara penafsiran kok. Terjemahannya jelas ada. Kalau kamu mau bantah, tampilkan seperti bagaimana Oskis itu ya menampilkan original teksnya. Di sana kita diskusikan. Kok dibawa-bawa ke sini? Lu ngerti nggak duduk masalahnya? Bagi gue sih nggak ada masalah. Lu mau Islam, lu mau tetap kafir, tapi setidaknya otak itu kok dikasih tahu ngerti gitu loh. Ya, bukan tambah menyanggah, tapi orang bilang ke kanan dia ke kiri. Makanya kadang-kadang aku males baca komennya seperti itu. Ya, males. Cuma nanti juga kalau nggak dibaca dikirain standar ganda. Pilih-pilih, enggak juga. Cuman kan ada yang menjadikan aku tidak men-trigger adrenalin logikaku untuk belajar gitu loh. Tapi kalau pengetahuannya smart, tanggapannya smart, dan dia membantah dengan cara yang smart, itu kan asik untuk diskusi. Lah kalau gini nih, orang bilang ke kanan, dia ke kiri. Ya. Oke. Sekarang aku menjelaskan ya. Terjemahannya dulu ya. Terjemahannya. Lihat ini terjemahan bukan penafsiran. Ojo goblok lagi kan. Kalau di sekolah minggu kamu diajarin nggak original teksnya? Diajarin nggak terjemahannya gimana? Bismillah. Oke, aku coba paparkan ya, semoga cukup ya. Karena kalau nggak ke papan tulis, nggak ngerti nanti. Kalau nggak ditulis ya. Kalau ada apa namanya itu, yang disorot itu sih enak ya. Nggak usah nulis kita. Ada proyektor ya. Oke, namun bagi kita ya, ini 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Namun bagi kita hanya ada namun. Bagi kita hanya ada satu Allah saja. Bukan satu itu tunggal ya, nanti goblok lagi. Bukan tritunggal Allah, enggak. Hanya ada tunggal Allah saja. Ya. Kalau bagi mereka terserah, urusan mereka banyak Allah ya. Dan dijelaskan siapa itu, yaitu Bapa. Jadi kalau Yesus panggil Bapa itu merujuk kepada YHWH atau Alif Lam Lam H. Yang
ya, daripadanya. Jadi dari Bapa, bukan dari selain Bapa, ya. Berasal segala sesuatu. Segala sesuatu itu berasal dari sini. Dan daripadanya berasal, ya, segala sesuatu. Sudah jelas gini loh. Apa dari Yesus? Darinya, nyanya ini kembali ke Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Gitu loh. Dan yang untuk dia kita hidup. Titik. Jepret. Ya. Oh enggak, koma di sini. Dia koma. Enggak apa-apa, kita harus ikuti. Harusnya titik, tapi dia bilang koma, kita tutupi koma, ya. Oke, aku ulangi lagi. Namun bagi kita, ini seharusnya kan ayatnya kita mulai di 25 ya. Bagi mereka memang banyak Allah, ya. Tapi ini bicara bagi kita, nah gitu loh ya. Ini dikatakan ngajarkan kepada jemaatnya ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, tunggal Allah saja, jadi bukan Tritunggal. Jangan pura-pura goblok atau memang goblok, sudah jelas tunggal Allah kok Tritunggal Allah. Ya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Daripadanya berasal segala sesuatu, terus dipahami, ya. Dan yang untuk dia kita hidup, dan nih, dan satu Tuhan saja, bukan yang besar semua, tapi T-nya kok yang besar. Satu Tuhan saja. Di sini dijelaskan siapa Tuhannya. Yaitu karena pada waktu itu kenabian Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, ya Yesus. Kalau misalkan Kanjeng Nabi Musa, ya Musa. Tapi kan Kanjeng Nabi Musa sudah berlalu masa perjanjian lama. Kalau sekarang kita, ya satu Tuhan saja siapa? Ya Kanjeng Nabi Muhammad, gitu loh. Allahnya tetap, dia tidak akan berubah. Ya, satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi posisi Yesus itu sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah. Ngerti nggak gue? Ngerti nggak gue? Posisi Yesus itu hanya sebagai Tuhan, tidak pernah sebagai Allah. Pura-pura nggak dengar dikasih tahu. Ya, satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Segala sesuatu telah dijadikan. Segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup, dan yang karena dia kita hidup. Titik. Aku bacakan ya. Perhatikan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Siapa Allahnya? Itu yang dipanggil Bapa, ya, Bapa, yang daripadanya segala berasal sesuatu. Ya, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Jadi ada Allah, ada Tuhan. Tuhannya siapa? Dijelaskan juga, yaitu Yesus Kristus. Jadi level Yesus itu posisinya sebagai Tuhan. Dia gak pernah punya level sebagai Allah. Gitu loh. Ngerti?
Ya. Ini siapa? Ini Allah ini yang dipanggil Bapa ini. Siapa Tuhannya ini? Yesus. Karena zaman kenabian Kanjeng Nabi Yesus. Kalau sekarang ya Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau dulu perjanjian lama Tuhannya Kanjeng Nabi Musa. Gitu aja. Ya. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Nah, lihat itu. Olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Sedangkan di sini daripadanya berasal segala sesuatu. Gimana memahaminya itu? Dan ternyata ya, ulik punya ulik, cek punya cek, tidak ada di sini, tidak ada. Dijadikan ini nggak ada. Ini diintervensi. Karena yang menerjemahkan otaknya sudah otak Tritunggal. Sekali lagi, diksi dijadikan itu nggak ada. Nih, ya. Oke. Clear ya? Di sini aku ketemu dengan pendeta ES. Jadi beliau juga mengatakan bahwa tidak ada sebuah kata, nanti di seri ketiga insya Allah kita tampilkan terjemahan perkataannya seperti apa sih ini, ya nanti kita tampilkan. Ya. Sekarang aku ketemu Nadia di sini, tidak ada diksi dijadikan ini. Ini kan mau mengangkat Yesus pada posisi yang lebih tinggi, yang itu bukan posisi dia. Nggak ada dijadikan ini. Original teksnya tidak ada sebuah diksi yang bisa diterjemahkan menjadi dijadikan. Ini ditolak sama dia dan aku pun menolaknya. Kami agree, setuju. Ketemu di poin itu. Ya. Namun di penjelasan selain berikutnya kami nggak ketemu. Karena Pak Pendeta itu masih menerima ini. Hidup. Dari mana ini kata hidup ini diambil? Seharusnya kan pendeta itu kan linier kerangka berpikirnya. Dijadikan ini dicoret karena tidak ada original teksnya. Lah gue tanya kenapa hidup nggak dicoret? Padahal ini original teksnya nggak ada. Nggak ada diksi yang bisa diterjemahkan sebagai diksi hidup dalam edisi Indonesia. Nggak ada. Tapi beliaunya terima, kan jadi nggak linear. Itu yang aku bilang, kita menanti kejujuran beliau. Jangan standar ganda, dijadikan, dicoret. Karena apa? Original teksnya nggak ada. Lah itu kenapa diterima? Padahal sama-sama original teksnya juga nggak ada. Itu yang gue nggak boleh, nggak setuju, ya, nggak boleh begitu. Ternyata ujung-ujungnya kenapa ini hidup ini dipertahankan oleh beliau? Karena beliau menerima soteriologi salib. Ini ya, tarik sini ya. Soteriologi salib. Nah, ini kembali ke penafsiran. Hidup ini artinya sudah tidak berdosa lagi, dosanya sudah ditebus lewat penyalipan. Itu masalahnya. Maka hidup ini dipertahankan. Jadi sebetulnya antara LAI dan ES ya setali tiga uang. Meskipun sama-sama punya Tritunggal, kenapa dijadikan ini dicolek sama ES? Karena Tritunggalnya ES tidak sama dengan Tritunggal yang umum. Itu dia katakan jelas dalam videonya yang dikirim oleh saudara kita, ya. Jelas dia bilang, saya bukan tidak percaya Tritunggal, percaya, tapi Tritunggal saya berbeda dengan Tritunggal yang ada pada umumnya. Nah, berarti kan tidak sama. Nah, konsep teosnya aja beda bueda, ya. Waneses, ya, Tritunggal, ya, tauhid. Itu sudah ngaku-ngaku pasti masuk surga, pasti masuk surga. Surga mbahmu apa surga? Kok gampang masuk surga? Orang masuk surga itu lewat perjuangan kok kamu. Enak aja ngomong masuk surga. Padahal konsep teosnya itu beda. Yang satu Tritunggal, satu Waneses, satu tauhid. Ini nggak mungkin masuk benar semua, nggak mungkin. Mesti ada satu salah, lainnya benar. Atau sama-sama salah semua. Gitu.
Lah ini yang menarik. Sama-sama Tritunggal pun ternyata berbeda juga. Pak Pendeta beliaunya sendiri bilang, saya bukan menolak Tritunggal, tapi Tritunggal yang saya pahami beda dengan Tritunggal umum. Beliaunya ngomong sendiri. Gitu loh. Nah, kembali ke masalah hidup. Kenapa diksi hidup ini dipaksakan? Nggak dihilangkan seperti diksi dijadikan. Karena sang pendeta masih menerima soteriologi salib. Bahwa Yesus tersalib untuk menebus kita dari dosa-dosa. Ya. Jadi hidup di sini bukan hidup seperti harapiah. Hidup artinya itu ya terbebas dari dosa. Ya. Itu dipahaminya begitu. Nah ini yang gue nggak cocok. Standar ganda kan. Makanya kita menanti kejujuran. Seandainya bisa ketemu muka gitu enak. Kenapa Pak? Aku kan perlu juga argumentasinya dia. Kenapa kok hidup ini dipertahankan? Apakah ini mengalami tasrif kalau dalam edisi Arubian? Ya, jadi satu kata itu bisa ditasrif menjadi banyak kata sehingga aku nggak tahu sebetulnya hidup itu dari kata ini gitu. Kalau di edisi Arubian itu ada, tapi kalau di Yunani gue nggak nguasai, gue hanya apa yang tertulis aja. Makanya kan gue minta bagi yang paham khususnya Pak dosen kita, tolong saya benar-benar mengharapkan kejujuran Anda. Ya, saya tidak ada niat satupun mengintervensi akidah, iman, kepercayaan atau apapun yang Anda miliki, saya hormati, itu milik Anda yang paling dalam, ya. Tapi tolong terjemahkan 1 Korintus 8:6 ini dalam bahasa Yunaninya apa? Terjemahkan secara tekstual apa? Supaya ini coro-coro ini tahu. Gue menjelaskan begini bukan berarti karena gue Islam, enggak ada hubungannya Islam atau enggak Islam. Ini objektif kok adanya seperti ini. Jangan dikira karena gue Islam terus ini coret. Enggak begitu. Itu namanya enggak mengedukasi. Ini kita belajar problem original teksnya bagaimana, ya, terjemahannya bagaimana, itu kita belajar. Ya, nanti di edisi kedua sudah ketiga insya Allah akan aku hadirkan terjemahan perkataannya. Enggak begini. Sekarang mereka mengatakan ini sudah kitab suci. Mereka terima seolah-olah ini firman, padahal ini bukan firman, ini terjemahannya firman. Iya kalau terjemahannya benar. Lah kalau salah dan ternyata memang salah terjemahannya, kan imannya jadi kacau balau itu. Itu nggak dipikirkan gitu loh. Kalau dikasih tahu justru membantahnya juga sama sekali jauh dari nilai-nilai akademis. Jadi ya, seperti itu. Ya, oke. Insya Allah besok akan kita coba tampilkan bagaimana bahasa Yunaninya dan kalau diterjemahkan secara harafiah itu gimana. Karena yang namanya konteks itu harus berpijak daripada teks. Teks dan konteks tidak boleh dipisahkan. Begitu. Nah, karena ini bukan bahasa kita, sebelum masuk ke sana kita masuk ke penerjemahan dulu. Kalau penerjemahannya sudah amburadul, kesananya pasti amburadul. Karena kita berpijak pada terjemahan itu. Ya nanti ini kalau kita kembalikan terjemahannya seperti terjemahan harafiah, nggak ada namanya Yesus itu bisa menciptalah, bisa menjadikan temboknya, nggak ada. Ya, oke, aku kira di sini dulu ya kajian kita ya. Jadi intinya begitu, seandainya Bapak Pendeta itu jujur, ini harusnya hilang. Tapi ini tetap dipertahankan meskipun ini sama aja dengan ini, dengan dijadikan. Tidak ada original teksnya. Karena beliaunya itu sudah terkena soteriologi salib. Ya, jadi kita hidup itu karena ditebus oleh kematian Yesus. Kalau enggak, kita tetap ada dalam kematian. Maksudnya ada dalam dosa gitu ya. Ini bukan hidup seperti aku hidup, kamu hidup, semua hidup terus nanti mati. Enggak begitu. Ini artinya dosa ya. Ya, kalau kita banyak dosa itu mati. Kan dosa itu memisahkan antara makhluk dengan YHWH begitu karena nggak berpikir perjanjian lamanya. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Ini sudah mau masuk
sholat asar dulu ya. Aku tutup dulu. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, ya. Jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, ya. Sholatmu juga kamu jaga. Namun jangan lupa tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang lain karena mereka saudara kita. Ya, tetap dihormati. Semoga kita di sini mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Terima kasih sudah ngaji bareng bersama Gus Betik di sini di channel ini. Ya, salam Isra untuk semuanya. Ya, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Alhamdulillahirabbil alamin.